Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Abdul Farah Sultan, NIM 2023-259. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya DIP yang berjudul eh, Analisis Sentimen Opini Publik terhadap Publik Turis di Jepang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan datasetnya. Jadi datasetnya saya melakukan scraping di situs Twitter yaitu X, di mana didapatkan data sebanyak kurang lebih 1.300. Datanya seperti ini. Ini kalau di rapiin dia datanya sekitar 1.300. Ini karena banyak enter space ini jadinya dia jadi 2.000. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan codingannya. Yang pertama, install dulu semua library-nya, kemudian diperlihatkan data awalnya, kemudian diberi info datasetnya, terus ada cari low-nya, di sini banyak sekali. Kemudian di bagian sini ada dihitung panjang datanya, terus dicari data duplikatnya ada berapa. Di sini ditemukan data duplikatnya ada sekitar 108 data, yaitu 8%. Kemudian di sini ada identifikasi noise, emoji, link, dan mention. Di mana di sini didapat yang mengandung emoji lebih dari 3 ada 8 data, yang mengandung link ada 458 data, terus yang mengandung mention sekitar 446 data. Terus di sini ada visualisasinya sebanyak ini dari 3 tadi. Terus di sini adalah fungsi untuk mencari data slang atau data yang tidak baku, di mana yang sering muncul ada 20 kata seperti ini. Terus untuk bahasa slang atau bahasa gaul ya diidentifikasi seperti ini. Kemudian selanjutnya ada di cleaning. Jadi di sini ada cleaning beberapa hal. Yang pertama ada case folding di lower casein, kemudian di code HTML seperti ada kayak eh, coding HTML terus di regex, terus hapus emoji, terus hapus tanda baca. Kemudian nanti hasilnya bakal diekstrak di CSV baru. Ini yang sebelumnya, kemudian ini yang sebelahnya setelah cleaning. Kemudian didapatkan hasil perbandingan, yaitu data awal dan data setelah di cleaning. Yang awalnya datanya 1.339 setelah di cleaning, jadinya sisa 1.108. Terus di sini ada translasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indo karena yang sebelumnya sebagian besar data saya itu dari bahasa Inggris, sehingga untuk menormalisasi, untuk menyamaratakan, jadi saya ubah yang sebelumnya bahasa Inggris diubah menjadi bahasa Indonesia. Terus yang selanjutnya ada nama saksi dan integrity. Di sini yang sebelumnya eh, kata-kata yang tidak baku diubah menjadi yang bagus sesuai standar yang kita dapat dari bahasa tersebut, diubah menjadi bahasa yang Indonesia yang baku seperti ini. Contoh awal seperti ini, setelah dinormalisasi menjadi begini. Terus integrasi datanya yaitu melakukan ekspor ke CSV yang baru untuk data yang sudah cleaning. Terus selanjutnya ada labeling, di mana setiap ada
keyword seperti ini, dia akan masuk ke labeling, overtourist, dan keramaian, dan juga yang lainnya juga. Sini ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat labeling. Nah, di sini hasil labelnya. Untuk pelanggaran etika perilaku mendapat data sebanyak 228 dan yang lainnya. Nah, data yang sebelumnya dalam berupa data mentah ini, sekarang kita udah diberi label. Terus selanjutnya adalah validation dan documentation. Di sini dilakuin pengecekan seberapa akurat dari 100 baris pertama sampel data, berapa akurasinya untuk melakukan dokumentasi. Dari sekitar 100 baris dilakukan percobaan, total yang benar adalah 98, total salahnya 4 dengan akurasi 96%. Visualisasinya seperti ini. Lanjut ke bagian machine learning-nya di mana saya menggunakan SVM dengan ekstraksi TF-IDF. Di sini dilakuin split data sebesar 8:2, kemudian di training menggunakan TF-IDF dan SVM, didapat akurasinya terlabel seperti ini dan akurasinya seperti ini. Kemudian dilakukan visualisasi untuk word cloud, di mana keyword paling banyak sebelum dan setelah seperti ini. Yang sebelumnya adalah keywordnya paling banyak adalah Japan, BTPS, turis, ke tah, pembersihan. Yang paling banyak keywordnya adalah yang dan seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah hasil jurnal saya, di mana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tahapannya yaitu mencari data mentah di scraping liter sebanyak 1.000 data atau lebih. Kemarin saya ambil datanya agak lebih 300 supaya setelah cleaning itu datanya lebih dari 1.000. Kemudian dilakuin pipeline arsitektur. Yang pertama ada noise identification, basic cleaning, language normalization, keyword based rule, labeling. Kemudian di hasilnya ada di sini, di mana perbandingan antara data yang mentah, kemudian data yang clean, terus gimana deskripsinya. Terus hasil dari eh machine learning-nya nanti akan ditampilkan di dalam word cloud, di mana hasilnya seperti ini, sebelum dan sesudah. Di mana conclusion-nya adalah melalui penerapan fungsi komputasi string, infrastruktur, dan pada dataset yang lebih dari 1.000 komentar, sistem ini terbukti andal dalam menghitung elemen noise ekspresi reguler secara total, menormalisasi bahasa variasi bahasa yang tidak baku menjadi bahasa yang formal. Hasil code, word code mengkonfirmasi bahwa pipeline ini mampu menjalankan representasi konten dari gangguan data mentah sehingga menghasilkan korpus data kualitas tinggi yang siap digunakan untuk tahapan pemodelan tindak lanjut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.